15 slide. Ini banyak ini ya, banyak teori-teori segala macamnya ya. Dan apa namanya, teori-teori ini juga Anda bisa baca ataupun Anda bisa kembangkan sendiri nanti di luar dari jam pelajaran ini. Karena teori-teori ini ya nggak mungkin saya mau jelasin satu persatu secara detail, secara rinci. Karena isu kepemimpinan ini ya nanti Anda baru bisa tahu atau paham lebih lanjut ketika Anda udah masuk di middle management atau minimal Anda jadi manajer gitu. Baru berasa itu memimpin seseorang itu atau beberapa satu grup itu kayak gimana. Kalau cuma sekedar ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong kayak gini aja ya nggak berasa pasti. Oke ya, leader dan leadership ya. Nah, pemimpin itu leader ya. Leadership itu adalah kepemimpinannya. Jadi leader itu adalah orangnya. Kalau bahasa Inggris ini berarti apa namanya, noun ya, kata benda. Sedangkan leadership ini berarti kepemimpinan. Kepemimpinan ini maksudnya apa tuh? Kata sifat ya, adjektif berarti ya. Ya, oke. Pemimpin adalah orang yang dapat mempengaruhi orang lain dan memiliki otoritas manajerial. Nah, ini secara manajemen ya. Jadi pemimpin itu kurang lebih orang yang memimpin atau orang yang bisa mempengaruhi orang lain. Nah, jadi Anda kalau misalnya punya pemimpin, itu berarti kan orang yang bisa mempengaruhi orang lain gitu ya. Agar orang lain itu mau ngikutin apa yang dia inginkan gitu. Secara general kayak gitu kurang lebih. Sedangkan kepemimpinan adalah hal-hal yang dilakukan oleh pemimpin atau dengan kata lain proses memimpin kelompok dan mempengaruhi kelompok tersebut untuk mencapai tujuan. Nah, di sini kan saya agak tekanin masalah mempengaruhi ya. Mempengaruhi. Ya karena mau nggak mau ya, suka tidak suka, banyak atau sedikit gitu, masalah leadership dan leader ini ya tadi juga harus bisa mempengaruhi orang lain gitu. Masalah-masalah untuk mempengaruhi atau membujuk juga bisa ya. Bilangnya membujuk orang lain agar, bentar ya saya mau ada telepon, minta waktu kayak bareng semenit aja. Oke lanjut ya. Sampai mana tadi? Nah, masalah mempengaruhi orang lain ya. Nah, jadi kalau Anda mau lihat salah satu ciri-cirinya ya, kalau Anda punya teman dari sekarang itu, kalau membujuk orang lain itu tuh gampang sekali gitu ya, ngajak apa gitu, kemana sini, sana sini, itu cukup gampang. Nah, itu udah salah satu ciri-ciri lah ya, salah satu sifat yang mungkin bisa dikembangkan lagi agar, atau diasah lagi agar bisa diteruskan, agar bisa apa namanya dikembangkan menjadi suatu sifat leadership gitu. Setiap organisasi harus ada pemimpinnya secara ideal dipatuhi dan disegani. Nah, ini saya garis bawahi ya, dipatuhi dan disegani. Ya. Nah, ini dua kata yang bisa dibilang mirip, bisa juga dibilang bertentangan. Kalau kita patuh sama seseorang, itu bisa saja karena kita segan juga sama seseorang, gitu ya. Tapi bisa juga zaman sekarang ini kalau kita patuh sama seseorang, bisa jadi belum tentu kita segan juga sama seseorang tersebut, gitu. Nah, tapi di satu sisi ya, kalau kita patuh sama orang gitu ya, anggaplah Anda bekerja, terus ada bos gitu, ada CEO-nya, kita patuh gitu ya, karena kita mikir, wah ini orangnya yang gaji kita, jadi harus patuh. Oh ini orangnya yang lebih tua dari kita. Oh ini orangnya yang punya perusahaan, jadi harus patuh gitu ya. Tahu ini orang suka marah-marah misalnya, daripada kena marah, ya udah ngikutin aja gitu. Tapi beda halnya kalau kita disegani. Kalau kita segani pasti biasanya orang segan sama kita pasti orang tuh mau gitu ya, mau ngikut dengan apa yang kita uh, jalankan gitu ya, atau kita perintahkan. Nah ini juga yang nanti minggu lalu kan udah saya bilang ya, ada beberapa jenis apa namanya kemarin tuh
eee, otoritas ya, bukan otoritas ya, kemarin apa sih saya sebutnya, lupa saya. Ya kalau dari pengalaman itu ya, atau apa namanya itu, dari aduh apa sih namanya, nanti ada deh. Sorry bentar, lagi agak batuk ya. Oke lanjut ya. Nah secara secara luas ya, atau secara keseluruhan, analogi kepemimpinan tuh kayak gini nih. Anda cukup paham masalah kayak gini aja ya, masalah analogi kepemimpinan sebagai sopir bis ini ya, secara garis besar Anda udah paham gitu. Kepemimpinan tuh bentuknya seperti apa ya. Ini ada analogi kepemimpinan ya, ini kayak sopir bus. Nah, ini sopirnya nih, sopir ya. Nah, ini enggak itu ya. Ini ada orang-orang ya, kalau Anda lihat, nggak usah lihat dari sininya dulu ya, nggak usah lihat kata-katanya dulu ya, kita lihat dari gambarnya aja ya gitu ya. Nah ini kan sopirnya di bawah, ya di dalam ya. Nah, tapi Anda kan bisa lihat ya, ada orang-orang juga yang naik di atas gitu. Artinya nggak semua orang itu tuh bisa patuh gitu terhadap aturan yang ada di bis. Ada yang ngeyel pasti, ada yang berontak gitu ya, pasti ada yang di luar dari apa ya, di luar dari normal gitu ya. Nah ini hal yang biasa gitu. Dan mereka mungkin lebih nyaman di atas sini gitu ya, lebih nyaman di luar sini gitu. Sedangkan kita lihat juga kan ada orang-orang juga yang di dalam ya. Orang-orang dalam ini mungkin ya agak desak-desakan gitu ya. Tapi kita lihat sepertinya mereka patuh gitu. Mainnya safe gitu ya. Tetap di dalam, tetap patuh gitu. Terus juga ya mukanya mungkin agak senyum-senyum semua gitu ya. Tapi ya tadi di atas ini juga ada orang-orang yang mungkin ngerasa lebih nyaman, wah daripada desak-desakan di dalam mending di atas gitu ya. Di atas ini kena angin langsung, nggak desak-desakan, lebih adem gitu, lebih lebih luas gitu tempatnya dan segala macamnya. Nah, sedangkan sopir ini kan dia juga harus tanggung jawab ya atas semua yang ada atau yang ikut di bisnya dia itu, baik yang di dalam maupun yang di atas tadi. Nah, analogi pemimpinannya itu kayak gitu, kurang lebih. Anda mau sebaik apapun memimpin pasti ada yang menentang atau membangkang gitu ya. Nah, di sini analoginya saya jelaskan sedikit ya. Jadi kalau pemimpin sebagai sopir bis ya. Nah, fungsi dari supir itu apa? Dia menentukan arahnya ya, tujuannya. Tujuannya dia tentuin mau kemana gitu. Penumpangnya ini adalah orang-orang yang memiliki tujuan yang sama tentunya ya. Kalau sopirnya itu tuh trayeknya dari mana? Bukit ke Indralaya, tentu saja yang naik ke bisnya itu yang punya trayeknya juga sama-sama dari Bukit mau ke Indralaya. Ya, jadi tujuannya sama. Kalau ada orang yang tujuannya tuh sampai misal ke arah mana, ke yang ke Lampung, ke Jambi misalnya gitu ya. Nah, dia salah tujuan gitu. Di tengah jalan dia pasti memberontak. Lah, ini kan bukan ke arah Jambi gitu. Nah, jadi yang pertama ya, sopir itu menentukan ya arah tujuan bis itu mau kemana. Jadi sebagai seorang pemimpin, CEO, maupun owner dan segala macamnya di top manajemen, mereka lah atau supir inilah yang menentukan arahnya kemana. Kemudian mereka juga akan memfasilitasi atau menampung gitu ya, dalam artian meng-hire orang-orang yang memiliki tujuan yang sama dengan tujuan dari leader tadi, ya. Nah, ini juga biasanya sopir ya, itu harus memastikan ya, semua orang yang ada di bis ini nih nyampe dengan selamat. Jadi salah satu fungsi dari pemimpin itu juga memastikan bahwa orang-orang yang tergabung dalam bis ini tadi, dalam perusahaan tadi, ya, itu dengan bekerja atau ngikut bis mereka itu selamat gitu. Bisa selamat sampai tujuan. Artinya dalam hal
penggajian, upah segala macam itu udah terjamin gitu loh. Ya. Kemudian biasanya di bis itu tuh ada kernet ya. Ada keneknya gitu ya. Nah, itu anggap aja manajer atau orang-orang yang memang di middle management yang fungsinya adalah membantu dari supir bis tadi. Ya, sopir ini berurusan ke atas atau ke pemilik bus. Kalau misalnya dia di top manajemen, kemudian ada ownernya lagi ya. Nah, jadi top manajemen itu berurusan dengan pemilik saham dan segala macamnya, owner, pemilik saham, segala macamnya. Dan kernet tadi atau manajer tadi itu urusannya ke bawah, urusannya ke penumpang tadi, ya. Nah, itu dalam sini ya sudah saya jelasin ya, banyak kelakuan dari penumpang tadi, ada yang di atas, ada yang ini, mungkin ada yang sambil minum, ada yang sambil nyanyi-nyanyi, segala macam ya. Nah, itu segala macam kelakuan dari penumpang itu ya harus diatur ya. Makanya dibutuhkan visi dari supir bis, koordinasi dengan kernet ya, dengan manajer, dan juga aturan atau SOP yang jelas agar penumpang tidak berbuat onar di dalam bis. Nah, jadi ini beberapa hal yang perlu Anda catat ya. Pasti pemimpin itu sebagai sopir bis gitu ya, yang menentukan arah dari tujuan bisnya tadi. Arahnya itu tuh juga pasti harus sama dengan penumpangnya, dan juga sopir harus memastikan penumpang ini selamat sampai tujuan. Ya, supir ini biasanya ada yang membantu yaitu kernet atau manajer atau di middle management. Kalau sopir ini urusannya ke atas, manajer tadi urusannya ke bawah. Tinggal gimana koordinasi antara manajer dan antara kernet dan sopir ini. Nah, di dalam bis ini juga macam-macam kelakuan manusianya. Ya, makanya itu harus ada pengaturan dan juga harus ada koordinasi yang baik dari atas, tengah ke bawah. Ya, oleh karena itu visi dari supir ini harus jelas. Koordinasinya harus bagus, ya. Dan juga aturannya atau SOP-nya juga harus jelas ya. Biar ya tadi penumpang yang segala macam ini yang ada di atas, ada di bawah, ada yang nyanyi apa segala macam itu tidak berbuat onar gitu. Kalau ada satu yang berbuat onar ya bisnya kacau gitu ya. Bisnya rame jadi. Salah-salah sopirnya meleng gara-gara ngeliatin keonaran di belakang malah nabrak. Malah kecelakaan. Nah, itu ya. Jadi secara garis besar kayak gini lah analogi pemimpinan gitu. Sebagai sopir bis ini. Nah, selanjutnya ini masalah teori aja sebenarnya ya. Anda bisa baca-baca sendiri, saya akan jelaskan sedikit-sedikit ya. Fungsi pemimpin menurut Hadari Nawawi. Itu ada fungsi instruktif ya, berarti memberikan perintah, memberikan arahan gitu ya. Agar apa? Agar sebuah keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Kemudian ada fungsi konsultatif, berarti bisa konsultasi ya, bisa berkomunikasi yang baik dengan bawahan. Nah, termasuk juga pemimpin yang baik itu bisa menetapkan suatu keputusan bersama. Jadi masukan-masukan dari bawah itu juga pasti didengarkan. Nah, Anda nanti jangan heran gitu ya kalau misalnya ketemu atasan yang kita kasih masukan apapun dia nggak bergeming gitu, tetap mau-maunya dia gitu. Itu ada juga yang fungsi yang jenis pemimpin yang kayak gitu. Jadi nah bebuih itu ngomongin ngasih masukan dari bawah, dia yo bae. Dado di dengar ke jugo. Nah, itu ada yang kayak gitu mungkin lah ya, mungkin Anda ketemu juga nanti jenis pemimpin yang kayak gitu. Dan juga fungsi partisipasi ya. Agar dapat menjadikan bawahannya proaktif dalam melaksanakan keputusan dan kegiatan yang diemban oleh masing-masing individu. Fungsi delegasi yaitu memberikan kepercayaan pada bawahan untuk dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Jadi dia mendelegasikan sebagian tanggung jawab yang harus diemban ke dalam hal-hal yang atau bagian-bagian yang lebih kecil yang bisa diselesaikan oleh bawahannya. Kemudian yang terakhir ada fungsi pengendalian, yaitu pemimpin yang efektif harus dapat koordinasi
dan harus dapat melakukan koordinasi yang terarah dan efektif. Saya lanjutin dulu ya. Nah, ini ada teori kepemimpinan ini banyak ya. Saya ambil beberapa yang populer aja. Itu ada teori awal ya. Ini kemudian ada teori yang lebih kompleks lagi ya, ada model kepemimpinan kontingensi namanya ya. Itu ada 3, yaitu model Fiedler, model Hersey and Blanchard. Ini bahasa apa namanya? Prancis ya, susah ini bacanya. Mana baca Blanchard. Dan model jalur tujuan, path goal theory. Nah, 3 ini yang disebut dengan teori kepemimpinan kontingensi ya. Nah, kemudian teori pemimpinan itu terus ada yang baru-baru misalnya itu teori kepemimpinan transformasi transaksi, kepemimpinan karismatik visioner, dan kepemimpinan tim. Ini biasanya ya ini mungkin dari awal ya, yang lama, ini yang model tahun-tahun 90-an awal ya, ini teori-teori yang lebih baru lagi. Nggak menutup kemungkinan sekarang ada teori yang jauh lebih kompleks ataupun jauh lebih baru lagi juga ya. Oke, ini yang awal-awal ya, kita pelajarin yang awal-awal, teori kepemimpinan sifat atau trait theory ya. Dan juga teori perilaku ya, atau behavioral theories. Yang pertama itu teori sifat. Jadi dia hanya melihat identifikasi atau melihat pemimpin itu, ini pemimpin, ini bukan, itu berdasarkan sifatnya ya. Sifat-sifat itu mencakup kurang lebih itu penampilan fisik ya, penampilannya, golongan sosial, stabilitas emosi, kelancaran berbicara, dan kemampuan sosialisasi. Jadi memang hanya personal aja gitu, apa yang dipunya oleh seseorang itu untuk dinilai apakah ini cocok jadi pemimpin apa enggak ya. Nah, teori ini ya tentu saja paling banyak kelemahannya ya, karena tidak mampu mengidentifikasi pemimpin secara efektif, karena ya enggak cuma ngelihat seseorangnya aja gitu. Cuma lihat orangnya aja berdasarkan sifat dan juga penampilannya gitu, sifat dan penampilannya, tanpa melihat interaksi antara pemimpin dengan anggota kelompoknya. Ya. Kalau sifatnya tepat itu di teori ini bilang ya, kemungkinan besar bisa jadi pemimpin yang efektif. Nah, tapi teori ini ya banyak teori awal ya, tentu saja banyak kelemahannya. Nah, ini berdasarkan penelitian ya, terdapat 7 sifat terkait kepemimpinan. Di sini aja deh. Untuk teori yang ini ya, ini ada drive atau penggerak, desire atau hasrat, integrity and honestly, ya, integritas dan kejujuran, confidence, intelligence, knowledge, dan extraversion. Nah, inilah 7 sifat ini, Anda bisa baca sendiri nih ya, nggak perlu terlalu detail karena ini nggak terlalu detail juga, nggak perlu terlalu detail juga untuk dijelasin gitu ya. Nah, ini 7 sifat yang terkait dengan kepemimpinan berdasarkan teori sifat. Jadi ada masalah penggerak ya, masalah di orang ini ambisius apa enggak, energik apa enggak gitu ya. Desire gitu ya, punya hasrat enggak gitu buat memimpin. Integritas dan kejujurannya seperti apa? Percayaan dirinya atau confidence-nya seperti apa? Kecerdasan, intelligence-nya, knowledge, dan juga extraversion-nya seperti apa. Nah, jadi 7 sifat inilah yang yang dinilai ya oleh teori kepemimpinan sifat ini. Apakah seorang itu pantas jadi pemimpin atau tidak gitu. Nah, ini kan jadi cuma ngelihat dari orangnya aja gitu, tanpa ngelihat dari interaksinya gitu ya. Nah, yang kedua ini teori kontemporer ya, ini yang adalah behavioral theories. Ya, ini mengidentifikasi perilaku yang membedakan antara pemimpin yang efektif dan yang tidak efektif. Nah, jadi di sini dibedain, ini bisa jadi pemimpin yang efektif, ini tidak bisa menjadi pemimpin yang efektif berdasarkan perilakunya. Nah, artinya kalau perilaku ini ya itu lebih dari sifat tadi ya, udah ngelihat juga bagaimana dia sehariannya, tingkah lakunya gitu ya, namanya perilaku itu masalah tingkah laku. Nah, dimensinya antara lain gaya demokratis, autokrasi, laissez-faire,
kemudian konsiderasi, inisiasi struktur, orientasi pada pegawai, produksi, perhatian terhadap orang, perhatian terhadap produksi. Jadi nggak cuma ngelihat dari sifatnya aja ya, tapi jauh lebih luas lagi, terutama di dimensi yang bawah-bawah ini. Dia interaksinya terhadap pegawai seperti apa, terhadap produksi terhadap bagaimana, terhadap orang lain atau klien seperti apa ya, dan segala macamnya. Nah itu kita tinggalkan karena teori-teori itu udah nggak relate lagi dengan zaman sekarang ya, karena itu teori-teori awal. Mungkin teori-teori tersebut bisa dipakai pas zaman raja-raja kali ya, zaman-zaman kekerajaan gitu. Karena namanya pemimpin itu turun-temurun gitu. Jadi cuma ngelihat turunan, kalau misalnya raja satu mati itu turunannya siapa, ini bisa bagus apa enggak, nah, kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau buat zaman sekarang enggak terlalu relate lagi ya. Yang kedua ini ada teori kontingensi ya. Yang pertama itu ada model Fiedler. Itu menjelaskan bahwa kinerja kelompok yang efektif tergantung antara kesesuaian antara gaya kepemimpinan, banyaknya kendali, dan pengawasan terhadap situasi tersebut ya. Diukur dengan kuesionernya namanya least preferred coworker ya, ada kuesioner namanya, itu istilahnya least preferred coworker. Jadi siapa sih rekan kolega Anda yang paling Anda tidak sukain gitu. agak aneh ya, bukannya hal yang positif tapi hal yang negatif yang diambilnya gitu. Relasi pemimpin anggota, struktur tugas, dan posisi kekuatan. Nah ini gaya kepemimpinannya dianggap tetap sehingga efektivitas pemimpin dapat diperbaiki dengan cara mengusulkan pemimpin baru yang lebih sesuai dengan situasi atau mengganti situasi yang sesuai dengan pemimpin. Nah jadi ini dianggap gini ya, lingkungan kerjanya itu misalnya ada di pabrik ya rutinitasnya kayak gitu-gitu aja gitu. Tinggal nanti pemimpinnya bisa lebih efektif apa enggak gitu memimpin tempat lingkungan kerja tadi. Nah di sini artinya pemimpin itu nggak absolut gitu ya. Jadi harus sesuai nggak antara gaya pemimpin dengan yang dipimpinnya tadi. Kalau yang dipimpinnya tadi itu nganggap pemimpinnya ini kurang efektif gitu ya. Nah itu pemimpinnya bisa dicopot, ganti sama yang lain. Nah jadi ini gaya-gaya kayak gini ya mungkin tergantung dari situasinya ya. Nah, jadi situasinya itu biasanya fix tetap ya, misalnya kayak di pabrik, paling gampangnya di pabrik dengan dengan situasi atau rutinitas yang monoton dari dulu sampai sekarang kayak gitu-gitu aja. Nah tinggal pemimpinnya ini harus nyesuaiin sama situasi situ, bisa lebih efektifin apa enggak. Kalau misalnya enggak bisa lebih efektif atau tidak cocok dengan lingkungan tadi yang monoton tadi ya, pemimpinnya yang copot gitu, ganti sama yang lain. Yang kedua, kepemimpinan situasional, Hersey and Blanchard. Jadi dikembangkan oleh Paul Hersey dan Ken Blanchard. Teori ini berfokus pada kesiapan pengikutnya. Kalau ini terbalik. Ya. Jadi pemimpin itu ya lebih absolut gitu. Malah dianggap ya memandang ya relasinya seperti itu jalur tujuan atau path goal teori ya. Ini dikembangkan oleh Robert House. Di sini dinyatakan bahwa pemimpin yang efektif akan menjelaskan sebuah jalur ya. Jadi tujuannya atau path-nya itu jelas, jalurnya itu tuh ada ya, menuju tujuan yang ingin dicapai dengan membuat jalur yang lebih mudah mengurangi hambatan-hambatan ya. Jadi ini kayak gampang ngomongnya kayak di suatu perusahaan besar ya, di mana jenjang karirnya itu tuh jelas gitu. Jadi dari bawah sampai nanti bisa ke atas itu jenjang karirnya jelas. Ya, jalur-jalurnya itu tuh jelas ya, dari posisi sekarang nanti kalau misalnya bagus bisa ngerjakan tugas dengan baik segala macam, dari pegawai biasa diangkat jadi supervisor, ada lagi nanti diangkat jadi manajer dan seterusnya. Jadi jalurnya itu tuh jelas dan juga
apa ya, ini, eee, efektivitasnya itu juga terjaga gitu ya. Oke, kemudian ini 4 perilaku kepemimpinan menurut teori ini ya, itu directive leader, ada supportive leader, participative leader, dan achievement oriented leader. Nah, ini nanti bisa Anda baca aja ya. Nah ini bukan kontemporer lagi ya, ini harusnya udah yang, lebih modern. Yang pertama itu ada kepemimpinan transformasi transaksi ya. Ini yang pertama pemimpin transaksi atau transactional leader. Dia memotivasi bawahannya untuk bekerja dengan memberikan penghargaan atas produktivitas mereka. Nah, ini sekarang yang banyak banyak terjadi ya, dua ini ya. Yang kedua saya bacain dulu pemimpin transformasi, transformational leader, yaitu menstimulasi dan menginspirasi bawahan untuk mencapai hasil yang luar biasa, di mana pada umumnya pemimpin memperhatikan kepentingan dan kebutuhan bawahannya agar tercipta semangat kerja dan inspirasi bagi bawahan. Nah, jadi ini transaksional ya. Jadi ada take and give-nya gitu. Di mana ketika pemimpin transaksi ini dia memotivasi bawahannya dengan menggunakan take and give atau punishment and reward. Ya, jadi kalau kerjanya bagus akan ada penghargaan atau bonus ya atas produktivitas atau kinerja dari bawahannya tadi. Sedangkan yang transformasi ini dia nggak terlalu masalah take and give tadi, tidak terlalu masalah apa namanya punishment and reward tadi, tapi lebih melihat atau memberikan penghargaan berupa perhatian gitu, perhatian kepentingan ya, perhatian nah, apa yang dibutuhkan oleh bawahannya ya, kebutuhan bawahannya. Jadi kalau yang pertama ini lebih ke arah material gitu. Kalau yang transformasi ini dia rewardnya lebih ke arah eh, apa ya nyebutnya itu lebih ke arah penghargaan dalam bentuk perhatian gitu ya, imaterial gitu. Perhatian terhadap eh, kepentingan, keselamatan kerja, kebutuhan dan segala macamnya. Jadi ini lebih ke material, kalau ini lebih ke imaterial. Nah, mana yang lebih cocok? Nah, itu tergantung situasi tempat kerjanya juga, ya. Ada bawahan itu atau pegawai itu lebih senang dapat bonus, ya, dibanding dapat perhatian. Ada juga yang mungkin karena ya, siapa sih yang nggak butuh duit gitu ya, tapi kadang-kadang duit itu tuh bukan segala-galanya juga gitu. Ada juga orang yang lebih apa ya, lebih senang dapat perhatian, lebih senang dapat pujian dibanding dapetin duitnya gitu. Ya, dapat pengakuan, sorry. Ada juga orang yang lebih senang dapat pengakuan atas hasil kerjanya dibanding pengakuan itu hanya berupa material atau uang gitu. Nah, ini tergantung dari situasi juga. Nah, oleh karena itulah ya namanya pemimpin itu harus bisa ngelihat juga, harus bisa membaca situasi dan juga sifat dari bawahannya. Kayak gini aja kan kita bisa menilai lah ya. Nah, ini pegawai nih kinerjanya bagus gitu ya. Efektivitas dan efisiensi dalam bekerja juga oke gitu ya. Nah, tinggal kita lihat orangnya ini ya, bawahan kita ini sifatnya seperti apa. Apakah dia ini sifatnya apa ya, lebih suka diberikan penghargaan dalam bentuk material atau lebih suka diberikan penghargaan dalam bentuk imaterial. Dalam hal ini pengakuan misalnya, ya, pengakuan atas hasil kerjanya. Nah, itulah nanti ya pinter-pinter dari seorang pemimpin gitu untuk melihat atau menilai bawahan-bawahannya. Pendekatan terhadap bawahan itu juga bermacam-macam ya. Anggap Anda nanti punya 5 orang bawahan gitu ya, 5 orang pegawai gitu. Cara untuk melakukan penghargaan ya, melakukan reward gitu terhadap hasil kerjanya itu bisa berbeda-beda.
paling gampang emang shortcut-nya itu pakai duit. Apa-apa paling gampang tuh pakai duit. Paling cepat, paling nggak terlalu ngerepotin, ya, hanya ngeluarin duit, dan juga semua orang pasti senang gitu, pasti pasti suka gitu, ya. Nah, tapi di lain sisi ya, terkadang ada juga orang atau pegawai yang butuh pengakuan, nggak cuma sekedar uang, tapi butuh juga pengakuan bahwa hasil kerjanya ini bagus, hasil kerjanya ini baik gitu. Nah, untuk dapat mengetahui sifat-sifat dari tiap-tiap orang itu susah, sulit. Kecuali kita udah deket sekali gitu ya. Kalau antara bawahan sama atasan biasanya itu jarang, yang deket-deket banget tuh jarang gitu ya. Apalagi dari top manajemen ke bottom manajemen biasanya melalui middle manajemen dulu. Jadi jarang sekali ada keterbukaan yang terlalu dekat gitu ya. Nah, disitulah juga menjadi trik ataupun jadi bagaimana leader itu, pemimpin itu bisa melihat atau mengetahui sifat dan juga keinginan dari bawahannya. Dan pendekatan untuk ke tiap-tiap pegawai itu berbeda-beda. Ada 5 orang, ada 5 kepala, ada 5 otak, itu ada 5 sifat. Pendekatannya juga berbeda-beda. Ada yang bisa didekati dengan misal dikasih penghargaan, ada yang bisa didekati dengan misal lebih sering kita ngajak ngobrol gitu ya. Ada juga yang bisa didekati itu lebih gampang dekatinya itu dengan misal sama satu hobi misalnya ya. Sering olahraga bareng apa segala macam. Nah, itu akan sangat merepotkan sekali ya apabila seorang leader harus 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 mendekati semua pegawainya gitu ya. Nah, oleh karena itulah juga ya tanpa kedekatan tadi kita nggak tahu sifat orang gitu. Nah, oleh karena itulah juga ya salah satu tantangan bagi leader itu ya bagaimana biar pegawai-pegawai ini at least kita kenal semua dan juga at least kita tahu secara general sifat atau karakteristik orang itu seperti apa. Nah, minimal dengan Anda tahu karakteristik orangnya seperti apa, Anda bisa menentukan ya. Misalnya nanti harus memberikan reward gitu, maupun punishment nanti. Nah, itu tergantung dari karakteristik orangnya. Ada orang yang bisa diajak ngomong fair-fairan. Mau sekasar apapun kita ngomong, asal itu masih fair menurut dia nggak bakal masukin ke hati. Tapi ada juga orang yang ibarat kata salah ngomong dikit, dia singgung dikit langsung masuk hati gitu. Ada. Jadi itu nanti tergantung karakteristik dari orangnya juga. Nah, ngelihat karakteristik ini itu jadi tantangan sendiri bagi seorang leader. Saya lanjutin yang ini dulu ya. Yang kedua, pemimpin karismatik visioner. Nah, ini punya antusiasme dan percaya diri yang tinggi, serta kepribadian dan tindakannya dapat mempengaruhi orang lain. Nah, ini pemimpin karismatik ini langka. Ya langka. Karena dia memancarkan cahayanya sendiri gitu. Memancarkan karismatiknya sendiri. Ya, yang paling cocok itu ya ini pekerjaan dengan tujuan ideologis atau dalam lingkungan dengan ketidakpastian yang tinggi. Ya, contohnya apa ini? Contohnya itu ini adalah politikus-politikus, pemimpin agama, maupun pemimpin negara. Nah, presiden-presiden itu harus punya karisma. Tanpa karisma itu, ya tadi, loyalisnya nggak bakal terlalu militan gitu ya. Bisa mungkin saya ngomongnya militan kali ya gitu. Ya salah satu pemimpin ya kita ambil yang dekat aja misalnya yang di Indonesia yang punya karismatik seperti ini ya kalau menurut pandangan pribadi saya misal Bung Karno gitu. Ya. Nah, Bung Karno tuh punya percayaan diri yang tinggi ya. Karismanya juga ya siapa yang nggak kenal lah gitu ya Bung Karno gitu ya. Dari masa penjajahan bisa mengumpulkan atau menyatukan ya seluruh rakyat ataupun bangsa ini jadi Indonesia gitu. Dan setelah dia jadi presiden pun kan kita
banyak lah ya cerita-cerita yang inspiratif maupun cerita-cerita yang kurang lebih menceritakan masalah karismatik maupun eh, apa ya bilangnya itu ya, ya kepercayaan diri, karismanya lah, kurang lebih karisma dari Bung Karno tadi. Nah, jadi salah satu contohnya seperti itu. Dan pemimpin kayak gini langka, karena biasanya dia bisa menggerakkan orang sesuai dengan apa yang ideologinya ataupun apa dengan sesuai dengan keinginannya gitu. Kadang nggak cuma menggerakkan satu dua orang gitu. Kadang ya yang bisa digerakkan itu malah dalam bentuk kelompok atau dalam bentuk yang jauh lebih besar lagi. Nah, ini pemimpin yang ini nih langka. Nah, kalau Anda punya ciri-ciri pemimpin seperti ini, ciri-ciri sifat ya, ciri-ciri sifat seperti ini gitu ya, perlu dikembangkan gitu, perlu diasah ya. Siapa tahu bisa jadi pemimpin yang karismatik, visioner. Nah, ini dicari orang loh. Kalau Anda punya sifat ataupun kepribadian seperti ini dicari orang. Karena kalau bisa susah loh ngontrol orang tuh, bujuk orang aja lah, bujuk orang tuh susah loh. Apalagi yang kayak gini, kalau udah dapet punya karisma sendiri, orang mau jadi loyalisnya gitu ya, apalagi sampai militan kayak gitu, apa aja dilakuin gitu. Nah, nyari pemimpin seperti ini susah. Kalau memang Anda punya, ya kayaknya saya ada nih ciri-ciri kayak gini nih, ya kembangin. Sangat berguna sekali. Dicari orang nanti Anda. Oke, yang terakhir ini kepemimpinan tim ya. Ini banyak dipakai sekarang ya. Tim ini ada 2 prioritas, mengatur batas eksternal dan memfasilitasi proses tim. 4, perannya bekerja sama dengan konstitusi eksternal, memecahkan masalah, mengatur atau memanage konflik, dan berperan sebagai pelatih. Ya, pemimpin tim ya. Jadi, ya nanti Anda kalau kerja di perusahaan asing, atau perusahaan apa ya, yang cukup besar itu biasanya setahu saya ya, zaman sekarang itu, tapi kita susah sih, kita nih orang teknik gitu, orang teknik ini biasanya di lapangan dulu biasanya. Taruh orang di lapangan dulu, nggak langsung taruh orang di bagian manajerial atau bagian di kantor gitu. Ya kalau nanti Anda di kantor itu biasanya itu dibagi lagi dalam satu divisi, itu dibagi lagi dalam tim-tim kecil gitu. Satu tim ada leadernya, biasanya ada berisi sekitar 4 sampai 10 orang gitu. Satu tim kecil itu. Nah, satu tim kecil itulah ini disebut dengan kepemimpinan tim ya. Tim-tim kecil itulah yang nanti harus report lagi ke atau membantu masalah-masalah di tim yang lebih besar lagi dan seterusnya. Ini slide terakhir ya, isu-isu kepemimpinan. Ini sebenarnya ini terus berkembang ya, terus berkembang karena isu kepemimpinan ini biasanya nggak bakal hilang gitu. Satu hal itu nggak bakal hilang gitu. Jarang yang hilang, jarang sekali yang bakal bisa dilepaskan gitu ya isu-isu kepemimpinan ini. Yang pertama itu mengelola kekuatan. Nah, tadi itu kekuatan power ya tadi. Saya yang pas awal-awal tadi saya lupa. Masalah power udah saya jelasin di minggu lalu ya. Legitimate power, conserve power, reward power, expert power, referent power, dan segala macamnya. Nah, ini ngelola kekuatannya seperti apa? Jika Anda terlalu dominan terhadap kekuatan ini ya terutama kayak legitimate power gitu, yang cuma dapetin dari kekuasaan aja gitu. Ketika Anda salah guna gitu ya, atau terlalu mengandalkan power ini saja tanpa kemampuan Anda, tanpa karismatik maupun tanpa gaya kepemimpinan Anda, itu jadi isu sendiri ke depannya nanti. Jadi Anda jadi pemimpin cuma mengandalkan power ini aja, tanpa bisa berkomunikasi dengan bawahan, ya, tanpa bisa apa ya, bukan mentreat tuh apa ya bahasa Indonesia ya, tanpa bisa memperhatikan lah ya, memperhatikan bawahan. Nah itu jadi isu sendiri nanti ke depannya. Ya kayak bis tadi ya, kayak bis tadi ketika ada yang Anda bisa ngatur semua orang dalam bis tadi ya aman. Tapi ketika ada yang udah mulai loncat ke atas, naik ke atas tadi, nah itu udah mulai nggak aman. Gimana ngaturnya yang ini tadi? Bisa nggak ngatur yang loncat ke atas tadi biar masuk lagi ke dalam, biar aman terus sampai tujuan. Nah itu jadi isu ya. Jadi hal-hal yang harus
dipikirkan oleh seorang pemimpin. Kemudian yang kedua, mengembangkan kepercayaan diri, masalah integritas, kompetensi, konsistensi, loyalitas, dan keterbukaan. Nah, ini nggak perlu saya jelaskan terlalu jauh ya. Nanti kalau misalnya pun Anda jadi PNS nanti, PNS, kalau saya ini namanya PNS fungsional ya, dosen itu fungsional. Kalau Anda di lembaga pemerintahan, misal ada yang nanti jadi PNS, di namanya PNS struktural gitu ya. Nah itu tiap kali mau naik pangkat, tiap kali mau dapat jabatan, itu diklat dulu. Nah salah satu diklat atau kepelatihan itu yang selalu jadi isu atau selalu jadi penekanan ya, itu adalah diklat masalah kepemimpinan. Nah jadi walaupun misal Anda udah jadi kadin gitu ya, kepala dinas mana gitu ya, tetap aja terus harus mengembangkan integritas, kompetensi, konsistensi, loyalitas, dan keterbukaan. Kalau jadi PNS paling gampangnya ini nanti Anda ditaruh orang di diklat kepemimpinan, diklat masalah ini, masalah itu, masalah ini, masalah itu, walaupun Anda sudah punya jabatan gitu. Tetap belajar gitu, harus tetap gembleng lagi gitu. Nah itu yang saya tahu ya. Jadi walaupun udah punya jabatan itu harus tetap mengembangkan diri. Oke, lanjut nomor 3, pemberdayaan karyawan, ya, meningkatkan keluasan karyawan dalam mengambil keputusan, salah satu isunya. Ya pemberdayaan karyawan ini ya kita masalah ini juga ya, bagaimana kita memberdayakannya ya dalam hal ini misalnya ya masukan-masukan dari bawah itu tuh perlu diperhatikan gitu ya, perlu dipertimbangkan segala macamnya. Tapi nggak semuanya bisa doable gitu, nggak semuanya bisa dilakukan, ya. Karena tadi untuk meningkatkan, kalau Anda di tengah-tengah, ini ada top, ini ada middle gitu ya. Terus ini udah kayak ini ya, kayak Squid Game ini ya lupa. Ini ada bottom ya. Nah dari bottom ini nih ke tengah ini ya, itu banyak pasti masukan-masukan, bukan cuma masukan, komplain-komplain, tidak puasan segala macam gitu ya, banyak itu. Kalau manajemen itu banyak. Makanya di middle ini ada juga bagian namanya HRD itu. Nanti minggu depan kita bahas masalah HRD, masalah sumber daya manusia. Nah, HRD inilah yang ngatur biasanya, yang jadi tameng gitu, tameng dari top manajemen untuk melayani atau bukan melayani, apa sih namanya itu, menanggapi hal-hal yang dari bawah tadi ya. Nah ini termasuk juga bagaimana masukan-masukan ini ya kalau bisa disaring lagi, mana yang bagus itu, mana yang doable itu boleh dilaksanakan, mana yang enggak itu ya udah tinggalkan gitu ya. Nah termasuk juga masalah pengambilan keputusan itu kan ada di sini, decision dari top ke bawah biasanya decision itu. Nah tapi ada baiknya juga terkadang masukan-masukan dari bawah inilah yang bisa juga membantu top manajemen mengetahui situasi di bawah tadi ya. Jadi inputan itu untuk mengambil keputusan itu bisa dari top ke bottom, bisa juga dari bottom ke top. Nah, jadi bisa dari atas ke bawah itu yang paling sering ya. Atau bisa juga dari bawah ke atas, masukan-masukan atau input-inputan yang berkaitan dengan situasional yang di lapangan biasanya. Nah, biasanya kalau kita di bidang teknik kayak gini ya, tentu saja itu ada hal-hal yang keputusan-keputusan dari top ke bottom gitu. Tapi biasanya buat kita orang teknik ini agak lebih leluasa memberikan masukan-masukan yang kita temukan di lapangan biasanya. Masukan-masukan yang kita temukan di lapangan itulah jadikan inputan kita untuk melakukan mengusulkan sebuah keputusan dari yang sifatnya dari bottom to top, gitu. Dari bawah ke atas.
Karena situasional di lapangan itu top manajemen ini biasanya jarang sekali gitu kan yang dapat, yang tahu atau ngelihat langsung masalah-masalah yang ada di lapangan. Kalau di lapangan itu biasanya ya yang di bawah-bawah ini yang tahu persis gitu masalahnya apa. Tanpa masukan dari bawah sini, yang atas ini nggak bakal tahu gitu. Karena itulah juga perlu masukan juga dari bottom ke top ya. Oke, saya lanjutin dulu. Diversifikasi budaya. Nah, ini salah satu isu yang nggak bakal bisa hilang. Ya, kenapa saya bilang nggak bakal bisa hilang, terutama kayak di Indonesia ya. Budaya kita ini terlalu beragam gitu ya, suku, ras, agama, budaya, kebiasaan, adat, dan segala macamnya itu beragam sekali di Indonesia ini. Oleh karena itulah, pemimpin itu harus bisa punya 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 pengetahuan juga gitu, punya pengetahuan eh, masalah-masalah di luar konteks pekerjaan dia secara umum, secara general. Salah satunya ini masalah budaya gitu ya, masalah adat, masalah kebiasaan dan segala macam. Nah, tentu saja misal nih kita di Palembang gitu ya, nah, ada pegawai atau rekan kita, gitu, kolega kita yang emang dari tempat yang agak jauh lah, misalnya apa ya, dari Sulawesi misalnya ya, atau dari Maluku kayak gitu ya. Nah, itu kan budayanya udah beda gitu ya. Dan mungkin buat kita ada beberapa hal yang yang jarang kita temui gitu ya. Nah, itu isu-isu seperti itu, diversifikasi budaya seperti itu harus bisa diperhatikan dan juga harus bisa ditolerir gitu. Nah, tolerirnya ini juga nanti menjadi isu lagi. Sebatas mana kita bisa tolerir? Karena kita namanya di perusahaan punya SOP gitu ya. Apakah hal-hal yang menyangkut kebiasaan budaya dan segala macam ini toleransinya itu masih sesuai sama SOP atau sudah melewati SOP. Nah, ketika itu sudah melewati dari masalah aturan, ya mau nggak mau kita harus memberikan pengertian, pemahaman kepada kolega tadi agar bisa mengikuti SOP yang ada walaupun ya secara kebudayaan dari tempat dia ya mungkin itu agak nggak masuk akal lah misalnya nggak kayak menurut dia. Nah, ini diversifikasi budaya ini hal yang nggak bakal bisa hilang. Nah, utamanya juga nanti Anda misalnya kerja di perusahaan asing gitu, terus dikirim ke luar negeri gitu ya, entah dimanapun ya, pasti ada culture shock di situ. Ya, kebiasaan kita di Indonesia kayak gini, oh tahu-tahu kebiasaan orang di tempat lain di luar negeri kayak gitu gitu. Nah, pasti ada culture shock. Kayaknya agar dia cepat beradaptasi dengan lingkungan kerja tempat dia sekarang. Oke, yang kelima gender issue. Nggak perlu diterangin lah ya masalah gender issue ya. Saya rasa sekarang udah setara lah ya gitu. Mau cowok mau cewek itu bisa punya kesempatan yang sama untuk menjadi seorang pemimpin ya. Ya Pertamina aja kan yang lagi hot-hot kan Pertamina lah ya. Pertamina aja kan tampil kan ibu kan, cewek kan, wanita kan jadi pemimpinnya kan. Jadi gender issue ini mungkin bisa dihilangkan untuk sekarang gitu. Walaupun mungkin ada gender-gender yang lain yang bermunculan, nah itu isu yang lain mungkin ya. Mungkin gender-gendernya itu isu-isu yang lain itu ya, nggak usah kita perdebatkan di sini. Oke, yang terakhir ini buat hari ini pemimpin yang efektif yaitu pola harus bisa atau harus tetap bisa mengembangkan ya masalah kepelatihan kepemimpinan dan substitusi pemimpin. Nah, ini pemimpin yang efektif itu mencarinya agak susah ya. Nah, bagaimana isu kepemimpinan yang efektif ini bisa didapatkan gitu. Entah itu melalui pelatihan tadi ya, kayak yang saya bilang tadi, walaupun punya jabatan, kalau PNS struktural itu tetap harus saya ikut diklat ini segala macam itulah ya. Itu salah satu bentuk untuk mendapatkan pemimpin yang efektif yaitu melalui pelatihan. Paling ekstrem itu ya substitusi pemimpin.
ya dimutasi, ganti sama yang lain. Satu ini buang ke arah mana itu, atau jadi pegawai biasa itu ya, turun pangkat, nggak ada jabatan lagi, ya ganti sama yang lebih kompeten. Nah itu adalah beberapa isu-isu dalam hal kepemimpinan, ya. Bisa aja ada lagi yang lain-lain. Semakin berkembang zaman, semakin berkembang isu, entahlah ya, semakin teknologi ini semakin gampang, semakin memudahkan kita, rasanya kayak kayak hidup ini tambah ribet. Tapi saya mikir dulu zaman saya dulu SMA itu ya, kalau udah punya HP Nokia 3310 itu udah oke banget gitu ya. Komunikasi cuma bisa telepon sama SMS zaman dulu ya. Kalau sekarang ini kan komunikasi udah bisa ngelihat orangnya langsung gitu, kayak sekarang kita Zoom gitu, kayak kita bisa video call, WhatsApp segala macem gitu, jauh lebih mudah. Tapi entah kenapa jauh lebih ribet kayak sekarang ini, zaman sekarang ini. Apa-apa jadi isu, apa-apa jadi isu, apa-apa jadi apa ya? Hal kecil aja bisa digede-gedein gitu kan. Hal yang mungkin nggak terlalu perlu gitu, nggak terlalu perlu dilakukan, tahu-tahu ya karena emosi dilakukan gitu. Apalagi zaman sekarang video di mana-mana gitu, kamera itu di mana-mana gitu. Ada polisi nampar TNI kemarin langsung viral se Indonesia gitu. Ada PNS kemarin kayaknya habis tabrakan nendang motor gitu ya. Motor ibu-ibu itu viral langsung. Jadi hati-hati zaman sekarang itu ya, kamera di mana-mana. Jadi kita bertindak pun harus hati-hati gitu. Ya termasuk juga nanti di di lingkungan kerjaan gitu ya. Nah, itu harus hati-hati juga. Kita bisa nganggap kita nanti Anda sebagai pemimpin yang baik, tapi belum tentu ya semua orang beranggapan bahwa Anda itu pemimpin yang baik. Oleh karena itu nanti harus bisa-bisa jaga-jaga diri juga. Ya jangan terlalu, ya paling bagus itu tuh dalam bekerja itu jangan terlalu jumawa lah ya, jangan terlalu sombong. Jangan menyombongkan diri, anggap kita tuh selalu belajar terus, belajar terus, belajar terus. Jadi kita juga bisa tetap merendah gitu, tapi kita punya kualitas. Nah, intinya kayak gitu. Ya buat hari ini saya rasa sampai di sini dulu ya. Ada yang mau tanyakan dulu mungkin? Bosan masih ya masalah kepemimpinan ini ya. Anda harus ngelakuinnya dulu, baru Anda bisa merasain gitu. Anda harus ngelakuin dulu, baru bisa ngerasain. Apa, Rinaldo boleh? Izin saya Pak, Boleh, boleh. untuk materi pertemuan kemarin sama pertemuan ini belum ada di e-learning. Belum ada ya? Bentar, saya cek. Lupa, minggu lalu ya. Iya, kasih Pak. Kalau buat yang ini ya, karena sifatnya itu manajemen dan kewirausahaan ini sifatnya saya menjelaskan. Oh ya, belum ada ya. Materi 2, oh yang dari Pak Sam sudah. Oh yang minggu lalu belum ya, minggu ini belum ya. Nanti saya tambahin. Di siang saya tambahin. Ya karena sifatnya saya menjelaskan gitu ya. Jadi saya rasa saya akan taruh di e-learning itu setelah saya menjelaskan. Ya, beda dengan probabilitas dan statistik. Anda harus baca dulu gitu biar pada saat saya jelasin gitu lebih gampang gitu ya menangkapnya. Nanti siang saya itu taruh di e-learning. Ya kebetulan saya juga minta dimajukan jamnya ini karena ada ini aja udah telepon ini tadi. Jam 9:30 ini ada itu, harus ada yang dikerjakan gitu ya. Oleh karena itu, ya hari ini nggak bisa lama-lama gitu ya. Dari tadi juga, dari tadi juga nggak konsentrasi, jujur aja nggak konsentrasi saya ini kuliah. Lain kali mungkin kalau memang ada kepentingan kayak gini, saya minta ganti hari aja kali ya. Kalau misalnya ganti hari, enaknya hari apa? Hari Sabtu bisa nggak? Pada bisa nggak kalau hari Sabtu? Nanti aja lah kita diskusin lagi ya. Kalau misal nanti ada ganti hari, ini buat jaga-jaga aja ya. Misal buat biar nggak dadakan gitu. Misal nanti ada ganti hari, Anda bisa nggak rembukan dulu gitu ya. Itu hari apa gitu. Enaknya itu hari apa gitu. Jadi nanti kalau misalnya saya lagi kayak hari ini gitu ya, ada sesuatu itu jadi bisa dialihkan aja biar ngajarnya juga masih
Masih apa ya, masih konsen gitu loh. Bentar bentar. Oke, nanti tolong didiskusin lagi ya buat teman-temannya ya. Di sini saya rasa bisa lah ya sendiri ya konsen apa namanya tuh diskusiin gitu kapan gitu kira-kira enaknya misal ada waktu cadangan gitu. Enaknya itu hari apa gitu. Saya sih usulin hari Sabtu gitu ya, misalnya hari Sabtu jam berapa gitu. Nah, hari Sabtu harusnya nggak ada kuliah kan ya. Mungkin kalau misalnya nanti kita ada satu dua hal kayak hari ini gitu, bisa direncanain buat diganti aja. Sorry ini saya sambil ini, sambil absen Anda juga. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Mohon maaf hari ini nggak bisa lama-lama, nggak terlalu ya kalau sedikit banyak tadi agak agak sering hilang konsentrasi saya pada saat jelasin.